Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang bending ya untuk kelas mekanika bahan. Bending atau lentur ya. Dan bending ini biasanya merupakan mekanika yang terjadi pada balok. Apa itu balok? Balok adalah komponen dari struktur yang umumnya berbentuk persegi memanjang, ramping, dan menyangga beban. Bebannya itu bekerja tegak lurus ya terhadap sumbu pemanjangnya ya. Umumnya begitu ya. Jadi dia tegak lurus terhadap sumbu pemanjang. Contoh balok dengan perletakan sederhana. Perletakannya apa? Itu adalah sendi roll atau disebut simply supported beam ya. Simply supported beam. Contoh yang lain cantilever beam ya. Cantilever beam. Contoh yang lainnya paling tidak 3 ya. Overhanging beam. Oke. Nah, pada balok pembebanan itu menyebabkan terjadinya gaya-gaya atau gaya-gaya internal pada balok. Jadi kalau kita beri beban, sebelum saya masuk ke situ saya akan jelaskan contoh-contoh balok ya. Contoh balok supaya kita lebih jelas. Contoh balok gedung ya. Balok yang menahan lantai gedung atau balok yang menahan dek jembatan ya. Lagi contoh yang lain adalah termasuk sayap pesawat, di mana pada sayap pesawat dia berfungsi sebagai cantilever, atau juga pada crane ya, pada crane ya sebagai boom ya, dan masih banyak lagi contohnya. Oke, kalau kita memberi beban pada balok ya, atau memberi beban pada balok, maka pada balok itu terjadi gaya geser dan juga momen lentur. Jadi pembebanan pada balok itu memberikan dua hal, yaitu momen lentur atau bending moment, dan juga shear force atau gaya geser. Nah, pada hari ini saya akan jelaskan tentang momen lentur dan juga gaya geser pada balok. Nah, terjadi gaya geser dan momen lentur yang sesungguhnya dia bervariasi pada setiap lokasi pada balok itu ya. Setiap titik pada balok ya. Nah, karena dia bervariasi pada balok ya, nggak semua sama momen lenturnya dan juga gaya gesernya, maka yang biasanya kita hitung di dalam desain ataupun analisanya adalah gaya maksimum ya, maksimum atau maksimum shear force dan juga maksimum moment. Itu yang dibahas maksudnya ya.
Nah, karena kita harus mencari gaya geser maksimum dan gaya geser momen maksimum, maka kita harus bisa menggambarkan diagram. Saya rasa Anda sudah pernah pelajari ini, diagram dari momen lentur ya, dan juga gaya geser. Oke, nah inilah yang dipakai sebagai bahan atau dasar bagi engineer untuk membuat analisis, apakah untuk perkuatan beton ya, reinforce konkrit kah, atau untuk analisis struktur baja, struktur kayu dan seterusnya ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke membuat atau cara untuk menghitung gaya geser dan juga momen lentur, maka kita harus bisa memahami tentang sign convention ya. Sign convention dulu, atau aturan tanda ya. Tentu untuk beban, kalau dia ke atas dia positif ya, positif. Jadi aturan positif atau negatif. Jadi kalau positif untuk beban dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah ya. Oke. Untuk gaya geser dia positif jika seperti ini ya. Untuk momen dia positif ya. Nah, yang harus kita juga pahami adalah ada discontinue gaya geser dan juga momen ya. Jadi pada prinsipnya gaya geser itu bersifat discontinue. Artinya ya memang tidak sama dan tergantung dari perubahan beban. Misalnya pada balok ini dengan perletakan overhanging balok ya, dengan perletakan sandy roll di mana ada beban segitiga pada jarak X1 dan juga bentang antara sandy roll X2 dan bentang keseluruhannya adalah X3. Jadi gaya geser, atau taruhlah kita anggap sebagai fungsi ya, fungsi gaya geser dalam pada balok ini itu bersifat discontinue seiring dengan perubahan beban. Jadi kalau pada X1 pada beban segitiga, fungsi gaya gesernya akan berubah ketika dia sudah melewati X1 ya. Nah, itu yang disebut dengan discontinue. Nah, untuk menganalisis gaya geser dan juga momen lentur,
Maka prosedurnya adalah yang pertama kita harus menghitung tentu reaksi perletakan ya. Kemudian yang kedua harus bisa menghitung persamaan ya, atau fungsi dari gaya geser, persamaannya ya, dan juga momen. Kemudian yang ketiga adalah membuat diagram. Oke. Ya, saya rasa itu.